4736. Energi pedang yang mengerikan. Seseorang berseru. Tangan besar Saint King yang kuat itu berlumuran darah. Energi pedang itu membuat sayatan besar di telapak tangannya, dan hampir terpotong. Itu hanyalah energi pedang, bukan bilah aslinya. Energi pedang itu sendiri dapat menembus kecemerlangan pelindung tubuh dari Saint King yang kuat, dan juga dapat melukai lawan. Tubuh Saint King begitu kuat. Saat dia mengambil tindakan, kekuatannya terkonsentrasi di telapak tangannya, tapi dia masih terluka oleh energi pedang. Seberapa menakutkan orang yang mengambil tindakan. Aku tahu, itu pasti pendekar pedang pertama dari Dragon Blood Legion yang mengambil tindakan. Namanya sepertinya Yue Zifeng, seru seseorang. Yue Zifeng, Komandan Legiun keempat Dragon Blood Legion, dikenal sebagai pendekar pedang terkuat, meskipun orang-orang ini semua berasal dari surga kaisar, mereka tidak asing dengan nama Yue Zifeng, dan mereka langsung memikirkannya. Dia tidak layak membuat Komandan Legiun untuk mengambil tindakan secara pribadi. Jika itu adalah tindakan Komandan Legiun, apakah dia masih hidup? Pada saat ini, sebuah cibiran datang, dan sosok yang mengenakan gaun mewah dan membawa pedang panjang muncul. Segera saat sosok itu muncul, murid yang bertanggung jawab atas resepsi itu sangat gembira. Saudara Qin Feng, kamu di sini. Orang-orang ini sangat sombong. Orang yang datang tidak lain adalah Qin Feng dari Dragon Blood Legion. Namun, saat ini, Qin Feng benar-benar berbeda dari yang ada di Moyun Huanhai. Di Laut Fantasi Moyun, dia telah berhasil naik ke level Doyen Bintang 9, tetapi sekarang, fluktuasi takdirnya terlalu lemah, dan dia hanya berada di level Doyen Bintang 5. Siapa kamu? Orang tua itu melihat luka di telapak tangannya dan bertanya dengan bingung. Qin Feng, seorang prajurit biasa di Dragon Blood Legion, kata Qin Feng dengan tenang. Apakah kamu yang baru saja melakukannya? Tanya Saint King tua. Bagaimana menurutmu? Tanya Qin Feng. Melihat mata menghina Qin Feng, ekspresinya yang acuh tak acuh persis sama dengan murid sebelumnya, kemarahannya langsung tersulut, dan dia meraung keras. Sekelompok hal yang tidak tahu malu, apa gunanya menyakiti orang dengan serangan tersembunyi. Ketika lelaki tua itu melihat bahwa Qin Feng hanyalah orang yang ditakdirkan bintang 5, dia tidak percaya bahwa Qin Feng lah yang baru saja mengambil tindakan, berpikir bahwa Long Chen melakukan serangan secara diam-diam. Menghadapi raungan lelaki tua itu, Qin Feng menggelengkan kepalanya dan berkata, dikatakan bahwa katak tidak dapat berbicara tentang laut, dan serangga musim panas tidak dapat berbicara tentang es. Anda adalah orang dari surga kaisar. Anda seharusnya sudah banyak melihat dunia, tapi kamu bahkan tidak tahu siapa yang mengambil tindakan, dan kamu ingin melihat bos kami. Kamu hajingan, mati. Orang tua itu marah dan meninju Qin Feng. Dengan pukulan ini, angin menderu, gelombang udara bergulung, dan keseluruhan pintu halaman bergetar, yang menunjukkan bahwa lelaki tua itu tidak peduli dengan apapun dalam kemarahannya. Puff. Pedang panjang itu terhunus, dan angin yang tak berujung terpotong oleh petir ungu, dan pada saat yang sama, sebuah lengan terputus. Kali ini, semua orang terkejut, mereka semua melihat dengan jelas bahwa lengan lelaki tua itu terpotong oleh pedang Qin Feng. Cici-cici, Qin Feng menebas dengan pedangnya, memutar pergelangan tangannya terus-menerus, energi pedang melonjak, dan lengan yang terbang di udara dipotong menjadi beberapa bagian oleh 3 pedang. Tes, pedang panjang itu dimasukkan ke dalam sarungnya. Orang tua itu terkejut dan marah. Dia memegang lengan yang patah dan bahkan lupa menghentikan pendarahannya. Dia menatap Qin Feng dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya. Pada saat ini, Qin Feng diam-diam merasa bahagia. Melihat cincin yang tidak mencolok di jari telunjuknya, dia menghela nafas dalam hatinya. Cincin bos Guoran sangat kuat. Senang rasanya berpura-pura menjadi babi dan memakan harimau. Setelah prajurit Dragon Blood dipromosikan menjadi Doyen Bintang 9, Long Chen tidak ingin mengekspos mereka dan meminta Guoran untuk membuat cincin penyembunyi aura untuk mengontrol aura takdir mereka agar terlihat seperti Doyen Bintang 5. Namun, kekuatan mereka tidak terpengaruh oleh cincin itu. Ini adalah trik yang sangat berbahaya, tetapi Saint King tua itu tertipu. Dia tidak percaya bahwa Doyen Bintang 5 benar-benar dapat menghancurkan hukum Saint King-nya. Saat lengannya dipotong, dia benar-benar tercengang. Pedang tajam itu memotong lengannya seperti memotong wortel, dia bahkan tidak merasakan sakit, dan lengan itu terlepas dari tubuhnya, dia tidak dapat membayangkan betapa tajamnya pedang itu. Hanya saja Qin Feng mengambil tindakan terlalu cepat, dia bahkan tidak melihat penampakan pedangnya dengan jelas, dia hanya samar-samar melihat cahaya ilahi ungu melewati kehampaan, dan semuanya berakhir. Sekarang bisakah kamu dengan tenang memberitahu kami tujuan kedatanganmu? Qin Feng berkata dengan tenang setelah menakuti semua orang dengan pedangnya. Kamu, lengan lelaki tua itu terpotong oleh pedang. Dia terkejut dan marah, tetapi juga merasa sangat takut. Dia tidak dapat memahami orang di depannya, dan mengertakkan gigi dan berkata. Petik 2. Oke, orang tua ini akan mengingat kejadian hari ini. Ketika Anda tiba di surga kaisar, mari kita selesaikan skornya lagi. Puff.
Tetapi orang tua itu baru saja menyelesaikan kata-kata kasarnya, tetapi dia tidak menyangka bahwa Qin Feng, yang berpenampilan menyenangkan, tiba-tiba menunjukkan niat membunuh di matanya dan menebas dengan pedang. Garis darah membentang dari alis lelaki tua itu hingga selangkangannya. Dia memandang Qin Feng dengan ekspresi ngeri di wajahnya, mengarahkan jari besarnya ke Qin Feng, seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia membuka mulutnya, dan kemudian seluruh tubuhnya terbelah menjadi dua bagian. Dragon Blood Legion, kami tidak menyimpan dendam. Setiap dendam akan dibalas saat itu juga. Kami tidak punya waktu atau kesabaran untuk menunggu. Hah, Qin Feng selesai berbicara, menjentikkan pedang panjangnya, menunjuk ke semua ahli yang hadir dan berkata dengan dingin. Dragon Blood Legion, kami tidak pernah menimbulkan masalah, tetapi kami tidak pernah takut akan masalah. Jika Anda ingin menimbulkan masalah bagi kami, maju saja. Saya, Qin Feng, terima tantangan dari Anda semua. Petik 2. Qin Feng menunjuk pedang panjangnya secara diagonal, dengan niat membunuh yang meningkat. Baru pada saat itulah orang-orang melihat penampakan pedang panjang di tangan Qin Feng. Itu adalah pedang panjang dengan bentuk yang ganas. Ada pola naga mengalir di gagangnya, dan ada dua gigi naga di pelindung tangannya. Pedang ramping itu ternyata adalah potongan sisik naga. Seluruh tubuh pedang tidak rata dan terlihat sangat kasar, tetapi ada keliaran dalam kekasarannya, dan dominasi dalam keliarannya. Bilah pedangnya berwarna ungu dan berkilauan dengan kecemerlangan ilahi, energi tajamnya mengalir. Melihat bilahnya, jiwa terasa merinding. Ketika diarahkan ke mereka, semua orang merasa seolah-olah ada pedang tajam yang tergantung di atas kepala mereka. Begitu pedang itu jatuh, hidup mereka akan berakhir. Meskipun orang-orang ini berasal dari surga kaisar dan telah melihat dunia, mereka begitu ditekan oleh Qin Feng sehingga mereka tidak berani melampiaskan amarah mereka. Pada akhirnya para ahli ini malah tidak berani kentut, sehingga mereka semua pergi dengan putus asa, datang dengan garang dan pergi dengan tergesa-gesa, bisa dikatakan mereka sangat malu. Hei, sekelompok pengecut, dengan pedang, semua orang ketakutan. Qin Feng mengambil kembali pedang panjangnya dan berlari langsung ke kedalaman akademi sampai dia tiba di ruang rahasia bawah tanah di gunung belakang. Semua orang di dalam Dragon Blood Legion ada di sini, dan mereka berkonsentrasi padanya. Dia menatap Guoran, yang memegang palu tuang dan memukulnya seperti tetesan air hujan. Dang, dang, dang. Guoran memukul ratusan kali sekaligus, Long Chen dan yang lainnya menyaksikan dengan napas tertahan, semuanya tampak gugup. Dong. Ketika palu terakhir Guoran jatuh, sebuah pedang panjang melompat dari meja casting, halo ungu dan cahaya ilahi yang indah memenuhi seluruh ruang rahasia dalam sekejap. Sukses. Guoran berteriak dengan penuh semangat saat ini, dan Long Chen dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak bersorak. 4737. Pada saat ini, Long Chen memegang pedang panjang di tangannya, yang persis sama dengan yang digunakan Qin Feng sebelumnya, namun, pedang itu sedikit lebih spiritual, dan dia bahkan bisa merasakan fluktuasi kehidupannya. Ketika pedang panjang memasuki tangan Long Chen, pedang panjang itu menghasilkan ritme yang aneh, fluoresensi mengalir, dan ada ribuan warna keberuntungan, seluruh ruang rahasia sepertinya telah memasuki dunia mimpi. Pedang yang sangat indah. Bai Sisi tidak bisa menahan diri untuk tidak memuji. Ini adalah pertama kalinya dia melihat pedang panjang yang begitu indah. Guoran menyeka keringat di wajahnya dan berkata dengan penuh semangat. Sial, aku akhirnya berhasil. Hanya dengan pedang panjang ini, aku, Guoran, bisa mendapatkan pijakan di hutan utama, tapi ini tidak bisa dilakukan tanpa bantuan Xia Chen dan bos. Petik 2. Tentu saja, kredit kami hanya 1/10.000, sisanya adalah kredit Anda. Long Chen tidak bisa menahan bibirnya. Kata-kata Long Chen segera membuat semua orang tertawa, dan kali ini Guoran tertawa sedikit malu. Jangan bercanda, Xia Chen paling banyak membantuku, dia mengambil setidaknya setengah dari pujian. Xia Chen terkekeh, dia tidak mengatakan apa-apa, tapi Guoran mengatakan yang sebenarnya. Xia Chen banyak membantu dalam desain, metode pemurnian, dan bahan senjata kali ini. Jika hanya Guoran saja, dia pasti belum bisa menyelesaikannya. Namun, Xia Chen pada dasarnya acuh tak acuh dan tidak terlalu peduli tentang hal ini. Melihat pedang panjang di tangan Long Chen, matanya penuh kebanggaan. Pedang ini mewakili level tertinggi dirinya dan Guoran. Apakah mereka bisa melampaui itu di masa depan? Mereka bahkan tidak terlalu percaya diri. Apakah pedangku adalah produk setengah jadi? Pada saat ini, Qin Feng mengeluarkan pedang panjangnya dan melihat pedang panjang yang cerah dan cerah di tangan Long Chen. Dia tiba-tiba merasa bahwa harta karun di tangannya agak aneh. Pedang Qin Feng baru saja dibuat oleh Guoran, jadi dia memberikannya kepada Qin Feng untuk dicoba. Guoran memberi Qin Feng dua hal, satu adalah cincin penyembunyi aura, dan yang lainnya adalah pedang panjang ini. Setelah ujian, Qin Feng sangat puas, tetapi ketika dia kembali dan melihat pedang panjang di tangan Long Chen, dia sedikit bingung. Yang milikmu itu bukan produk setengah jadi, itu hanya sampah. Sial, membuatku sangat sedih, kata Guoran dengan patah hati.
Sampah. Bos Guoran, apakah kamu membual? Qin Feng tertegun. Pedang tajam seperti itu sebenarnya hanya produk sampah. Oh, itu benar. Apakah saya seseorang yang suka menyombongkan diri? Petik 2. Pada titik ini, Guoran merasa bahwa dia kurang percaya diri. Bahkan jika saya suka menyombongkan diri sesekali, bagaimana saya bisa bercanda tentang masalah serius seperti itu? Pedang di tanganmu memang merupakan produk limbah. Yang paling dibenci adalah bahan ini harus dibentuk sekaligus. Jika gagal, tidak akan pernah ada kesempatan untuk mendaur ulang. Dengan kata lain, hanya bisa dibuang. Bagaimana mungkin, menurutku itu sangat kuat, kata Qin Feng dengan mata terbuka lebar. Tidak ada gunanya menjadi kuat. Ia tidak memiliki jiwa dan ditakdirkan untuk menjadi benda mati. Ia tidak memiliki ruang untuk tumbuh, dan tidak dapat beresonansi dengan Anda. Meskipun terbuat dari bahan terbaik, ia memiliki batasan muatannya sendiri. Lanjut Guoran. Sambil menyerahkan pedang tajam di tangan Qin Feng, dia berkata dengan ekspresi kesakitan di wajahnya. Meskipun Guoran biasanya riang, dalam hal casting, dia sangat teliti dan tidak mentolerir kekurangan apapun, hampir sampai ke level yang menyimpang. Ada total 999 palu di kedua sisi pedang panjang. Kekuatan masing-masing palu harus persis sama. Kekuatan palu terakhir harus menghubungkan semua tanda palu, menyuntikkan rune tertentu ke dalam mereka, dan membuat masing-masing tanda palu membangunkan mereka, dan mereka beresonansi satu sama lain untuk membentuk fluktuasi kehidupan. Ini cara yang bagus, sangat menakjubkan. Long Chen mengelus pedang panjang itu dan berkata dengan ekspresi kagum. Sisik pada pedang panjang itu sebenarnya dipalu oleh Guoran dengan palu satu demi satu, ukurannya genap dan tersusun rapi tanpa ada kesalahan, sempurna. Dan pukulan terakhir adalah sentuhan akhir, memberinya kehidupan. Teknik ini sangat ajaib sehingga bahkan Long Chen pun mengaguminya. Pedang panjang di tangan Qin Feng persis sama dengan yang ini, tetapi ada yang salah dengan serangan terakhir dan sentuhan akhir tidak dapat diselesaikan. Oleh karena itu, tidak ada gunanya. Selain itu, tidak ada kemungkinan untuk memperbaiki dan memperbaruinya. Inilah alasan mengapa Guoran sangat patah hati. Yang merugikan Guoran bukanlah materinya, bukan waktu dan tenaganya, tapi dia memperlakukan setiap senjata seperti anak kecil. Jika gagal sama saja dengan lahir mati. Perasaan itu adalah sesuatu yang tidak bisa dipahami orang lain. Jika kamu gagal sekali, kamu telah menemukan metode yang tepat. Ini sudah menjadi jenius di antara para jenius. Jangan berkecil hati, Long Chen menghibur. Sebenarnya aku tidak putus asa, aku hanya ingin mendengar pujian dan bualanmu, hahaha. Guoran tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, dan tawanya sangat arogan. Orang ini mengubah wajahnya begitu cepat hingga dia masuk suasana hati yang dramatis. Long Chen sangat marah sehingga dia ingin menyerangnya dengan pedang di tangannya, tetapi pedang itu terlalu tajam. Bahkan jika Guoran memiliki perlindungan armor sisik naga 3 lapis, dia mungkin tidak dapat bertahan melawannya, jadi Long Chen tidak berani menyerang. Semua orang terdiam beberapa saat. Orang ini seperti orang gila. Terkadang mustahil untuk memahaminya menggunakan metode orang biasa. Ngomong-ngomong, Qin Feng, apa yang terjadi di luar? Baru kemudian Long Chen ingat apa yang terjadi di luar. Sekelompok gangster datang ke sini untuk bermain trik dan membunuh ayam untuk menakut-nakuti monyet, lalu mereka semua melarikan diri, kata Qin Feng sambil tersenyum. Bagus sekali, pedang pertama ini masih milikmu. Kata Long Chen dan menyerahkan pedang panjang itu kepada Qin Feng. Qin Feng sangat gembira dan hendak mengambilnya, tetapi Xia Chen berkata, pedang ini belum memiliki rune, setelah saya menuliskannya, itu akan menjadi senjata ajaib yang nyata. Oke, mari kita bekerja sama. Saya yakin dunia 9 surga akan segera terbuka. Kali ini, kita mungkin akan bertarung. Long Chen tersenyum sedikit. Kalau begitu biarkan nama Dragon Blood Legion kita bergema di seluruh surga kaisar. Semua orang tertawa bangga. Sekarang semua orang adalah doyen bintang 9, dan dengan senjata di tangan, saatnya pergi ke surga kaisar untuk pamer tinju mereka. Banyak orang sudah sedikit tidak sabar. Untuk casting Guoran, prasasti Xia Chen, dan orang-orang lainnya, Long Chen memberi mereka pil, tetapi Long Chen menyuruh mereka untuk tidak terburu-buru meningkatkan wilayah mereka, karena mereka adalah orang-orang doyen bintang 9 dan pengendali darah naga, jadi mereka perlu waktu untuk menyeimbangkan keduanya, jika tidak, masalah akan mudah muncul jika hanya mengejar ranah. Long Chen kembali ke retretnya dan mulai menelan pil dalam jumlah besar, meskipun Earth Cauldron mengatakan bahwa promosinya akan sangat sulit, Long Chen tetap tidak menyangka itu akan begitu menakutkan. Setelah melahap 18 botol pil, Long Chen akhirnya berhasil menembus ke tingkat pertama alam ilahi. Pada saat itu, alih-alih bersemangat, dia malah menghela nafas. Itu adalah pil emas berkualitas tinggi. Satu pil bisa mengangkat seorang kultivator biasa ke 2 atau 3 alam kecil, tapi dia mengukurnya bukan dengan jumlah pil, tapi dengan tong. Memikirkan jumlah mengerikan yang dibutuhkan untuk mencapai alam ilahi tingkat ke-9,
Long Chen sepertinya melihat gunung setinggi ribuan mil, dia hampir putus asa. Mengapa kamu tidak memakan orang mati? Tidak, bos, Xiaolei dipukuli. Pergi dan lihatlah. Pada saat ini, seseorang datang membawa pesan. 4738. Ketika Long Chen mendengar berita itu, dia terkejut dan marah. Dia telah menahan amarahnya karena masalah alkimia, tetapi sekarang dia bergegas keluar setelah mendengar berita itu. Dengan sapuan kesadarannya, dia merasakan aura Bai Xiaolei. Sayap guntur di belakang Long Chen bergetar, dan bergegas pergi seperti sambaran petir. Di sebelah timur Akademi Cakrawala Tinggi, Long Chen merasakan aura yang menakutkan, yang merupakan aura Saint King yang kuat. Boom, boom, boom. Gunung-gunung telah runtuh, dan kehampaan penuh dengan retakan. Di belakang Bai Xiaolei, wujud sebenarnya dari rubah iblis berekor 9 bermata ungu muncul. Di antara langit dan bumi, 2 mata besar mengunci dunia. Di tempat kedua pupil itu tumpang tindih, ada sesosok tubuh tinggi berjubah menutupi wajahnya, tangannya yang besar ditekan ke udara, terlihat ia mengerahkan tenaga dengan satu tangan dan menghembuskan napas dengan keras. Boom! Ada ledakan yang mengejutkan, dan 2 pupil yang tumpang tindih meledak dalam sekejap. Bai Xiaolei menjerit, dan darah meluap dari pupilnya, tapi dia tidak bergeming. Dia tiba-tiba melompat ke antara alis rubah iblis berekor 9, sosoknya menempel padanya, lalu menutup matanya dan auranya menghilang. Boom! Pada saat ini, aura rubah iblis berekor 9 bermata ungu melonjak dengan cepat. Pada saat itu, jiwa mereka menyatu. Rubah iblis berekor 9 bermata ungu meraung dengan marah, merobek kekosongan dengan cakarnya yang tajam, dan langsung bergegas meraih pria itu. Bum bum bum. Apakah hanya ini yang bisa kamu lakukan? Kamu terburu nafsu dan tidak terorganisir. Pria berjubah itu mencibir, suaranya penuh ejekan. Mendengar suara sinis pria itu, Long Chen sangat marah. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia memegang Dragon Bone Evil Moon di belakang punggungnya dengan tangannya yang besar. Saat dia memegang gagang pisau Dragon Bone Evil Moon, niat membunuhnya yang besar menyapu dalam sekejap. Pria berjubah itu terkunci. Hajingan. Pria yang bertarung sengit dengan rubah iblis berekor 9 bermata ungu tiba-tiba berseru, dan pada saat ini, Dragon Bone Evil Moon melintasi langit dan bumi, dan keinginan keras untuk membelah langit menyapu, membuat dunia berubah warna. Dasar bodoh. Pria itu berteriak ngeri. Tiba-tiba, dia dengan cepat membentuk segel dengan tangannya. Dalam sekejap, dia membentuk ratusan segel sekaligus. 100 hantu menyegel langit, teriak pria itu, dan monster dengan 2 tanduk, rambut panjang tergerai di kakinya, dan jubah kuno muncul di belakangnya. Saat monster itu muncul, hantu memenuhi langit dan bumi, dan seluruh dunia seperti menjadi neraka. Monster itu muncul tepat ketika pria itu membentuk segel terakhir. Monster itu menyatukan tangannya, dan bayangan seperti hantu yang tak terhitung jumlahnya muncul di kehampaan. Mereka membentuk segel besar di kehampaan, menyegel langit. Boom! Segel besar itu dihancurkan oleh pisau Long Chen. Dragon Bone Evil Moon diarahkan ke wajah pria itu, dan tangan pria itu tiba-tiba tertutup, dengan kuat menjepit bilah Evil Moon. Bang! Dragon Bone Evil Moon berhenti 3 inci dari wajah pria itu, namun angin kencang yang menakutkan langsung menghancurkan jubahnya, memperlihatkan wajahnya yang geram. Ketika dia melihat wajah itu dengan jelas, ekspresi marah Long Chen yang awalnya langsung berubah menjadi syok, karena orang tersebut ternyata adalah seorang kenalan. Apakah kamu gila? Apakah kamu begitu ingin membunuh semua orang yang kamu temui? Apakah kamu punya dendam terhadapku? Pria itu berteriak dengan marah, sepertinya dia ingin menggigit Long Chen sampai mati. Tuan Wakil Kepala Istana, bagaimana mungkin Anda? Long Chen tertegun sejenak. Meskipun dia banyak akal, dia menjadi sedikit bingung saat ini. Orang itu tidak lain adalah Bai Zantang, wakil penguasa kuil perang yang telah lama hilang, ayah Bai Xiaolei. Pada saat itu, Long Chen tercengang. Lalu bagaimana jika itu bukan aku? Jika itu orang lain, aku pasti sudah dibacok sampai mati olehmu sejak lama. Bai Zantang sangat marah hingga air liurnya menyembur ke wajah Long Chen. Long Chen tidak pernah menyangka bahwa orang yang memberikan pukulan berat kepada Bai Xiaolei adalah ayah Bai Xiaolei dan calon ayah mertuanya. Menghadapi omelan Bai Zantang, Long Chen tidak berani membalas. Saya menerima berita bahwa Bai Xiaolei diserang, jadi saya datang untuk mendukungnya, Long Chen berkata dengan sedikit sedih. Dia tidak tahu siapa yang mengiriminya berita itu, dan dia tidak bisa menjelaskannya dengan jelas. Ini adalah kesalahpahaman besar. Betapapun sombongnya aku tidak bisa membunuh calon mertuaku, lagi pula aku tetap ingin menikahi putrinya. Akulah yang melaporkan berita itu. Aku secara khusus mencegah orang yang melaporkan berita itu untuk mengatakan yang sebenarnya kepada Long Chen. Pada saat ini, seorang wanita berjalan keluar dari kejauhan. Itu tidak lain adalah Bai Sisi. Kamu, Bai Zantang sangat marah hingga dia hampir tidak bisa bernapas. Tangannya gemetar. Mereka bilang perempuan itu supel. Pepatah lama memang benar. Baiklah, aku akan mengandalkanmu.
Pukulan Long Chen barusan terlalu keras. Jika dia tidak menggunakan jurus spesialnya pada saat kritis, serangan Long Chen akan membunuh separuh hidupnya. Siapa yang menyuruhmu hanya menindas Xiao Lei? Bai Sisi berkata dengan dingin. Bai Zantang tertegun. Dia memandang Bai Sisi dan kemudian Bai Xiao Lei, dan berkata dengan tidak percaya. Apakah kamu benar-benar peduli padanya? Apakah kamu tidak peduli padaku? Selain menindasku, apalagi yang bisa kamu lakukan? Kata Bai Xiao Lei menyeka darah di wajahnya, dia berkata dengan marah. Sekarang bosku ada di sini, jika kamu memiliki kemampuan, bertarunglah bersamanya. Long Chen akhirnya mengerti bahwa sekembalinya Bai Zantang, dia ingin menguji putranya sesegera mungkin, tetapi dia tidak tahu mengapa. Bai Sisi tidak tahan melihatnya begitu kejam kepada Bai Xiao Lei, jadi dia menemukan seseorang untuk memberitahu Long Chen dan dengan sengaja tidak mengatakan siapa orang itu. Akibatnya, Long Chen sangat marah sehingga dia tidak mengatakan apa-apa dan langsung memukul dengan keras dan hampir memotong calon ayah mertuanya hidup-hidup. Long Chen tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis untuk sementara waktu. Apakah dia ayahmu? Pada saat ini, pertempuran telah usai. Rubah iblis berekor 9 bermata ungu berdiri di bahu Bai Xiao Lei, dengan sentuhan keterkejutan di wajahnya. Tidak heran dia harus berurusan dengan kita begitu keras. Maaf, saya tidak tahu sebelumnya, aku tidak seharusnya mengucapkan kata-kata itu. Apa yang kamu katakan? Long Chen bertanya. Rubah iblis berekor 9 bermata ungu melebarkan cakar kecilnya dan berkata dengan rasa malu. Aku bilang, pukul dia sampai dia berlutut dan memanggil ayah. Setelah itu, rubah iblis rekor 9 benar-benar malu dan menutupi wajahnya dengan cakarnya sebelum menyelesaikan kata-katanya. Hajingan, Long Chen hampir memuntahkan seteguk darah. Tidak heran Bai Zantang akan begitu kejam. Dia pasti akan dipukuli sampai mati jika mengatakan ini. Rubah kecil sialan ini benar-benar mengacaukan senioritas. Bai Sisi masih memiliki ekspresi acuh tak acuh di wajahnya. Jelas dia tidak akan meminta maaf kepada ayahnya, sementara Bai Xiao Lei mengertakkan gigi dan menolak menerimanya. Hanya rubah kecil yang mengubur kepalanya dan tidak berani melihat siapapun. Jelas, dia tahu tentang perselisihan ini berawal dari dia tahu dia salah dan tidak berani berkata apa-apa lagi. Tapi Long Chen tidak punya pilihan selain gigit jari dan berkata sambil tersenyum. Wakil kepala istana, kamu bahkan tidak menyapa ketika kamu kembali. Itu semua salah paham. Harap tenang. Xiao Jiu tidak masuk akal. Saya percaya kamu tidak akan mempedulikannya, kan? Namun, kamu juga telah melihat bahwa kemajuan Xiao Lei sangat besar, kamu seharusnya bahagia. Setelah Long Chen mengatakan ini, kemarahan Bai Zantang menghilang banyak, pertumbuhan Bai Xiao Lei benar-benar luar biasa, bahkan dia harus mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menekannya. Jika anaknya memiliki masa depan yang menjanjikan, tentu saja dia akan bahagia. Tentu saja dia tidak akan marah pada Xiao Jiu. Dia marah karena Bai Sisi menipu Long Chen untuk membunuhnya, yang membuatnya sedikit tidak bahagia. Bagaimanapun, dia selalu tidak puas dengan calon menantunya. Melihat Long Chen meminta maaf, dia tidak ingin marah lagi, jadi dia hanya bisa mendengus dan berkata. Kekuatannya memang meningkat pesat, tetapi amarahnya juga menjadi lebih buruk. Saya ingin melihat anak laki-laki saya dengan mataku sendiri. Untungnya, kultivasinya tidak lagi seperti dulu, jika tidak, Anda akan dipukuli sampai mati. Ngomong-ngomong, Tuan Wakil Kepala Istana, bagaimana tingkat kultivasi Anda meningkat ke level ini? Long Chen bertanya dengan wajah terkejut, karena Wakil Kepala Istana saat ini sudah menjadi Saint King yang kuat, yang sungguh menakjubkan. Oke, ini bukan tempat untuk berbicara. Ayo kembali ke akademi. Setelah Bai Zantang selesai berbicara, dia berjalan pergi dengan wajah dingin. Long Chen mengedipkan mata pada Bai Xiao Lei, dan Bai Xiao Lei tidak berani untuk tidak mematuhi Long Chen dan hanya bisa mengikutinya. Namun, Bai Sisi tidak mau mengikuti. Dia ingin pergi, tetapi Long Chen memegang tangannya. Bai Sisi tersipu. Meskipun dia sangat enggan, dia ditarik oleh Long Chen. 4739. Di dalam ruangan, suasana di antara 4 orang, Bai Zantang, Bai Xiao Lei, Bai Sisi dan Long Chen, sedikit canggung. 3 dari 4 orang memiliki wajah yang tidak sedap dipandang. Jelas sekali, Bai Zantang masih menahan amarahnya. Sedangkan Bai Xiao Lei masih terlihat tidak puas, dan Bai Sisi masih terlihat dingin dan acuh tak acuh. Hanya Long Chen yang menuangkan teh untuk mereka seolah-olah tidak terjadi apa-apa dan menyodorkan secangkir teh ke depan Bai Zantang. Untuk kesopanan, masuk akal bahwa Long Chen seharusnya datang dengan teh, tetapi Bai Zantang tidak terlalu menyukai Long Chen, dan dia tidak mengenali Long Chen sebagai menantunya. Tentu saja, Long Chen juga tidak harus menerimanya sebagai junior. Menurut posisinya, Long Chen adalah dekan cabang, dan statusnya lebih tinggi dari wakil kepala aula Bai Zantang. Tindakan Long Chen tidak dianggap kasar. Tuan Wakil Kepala Istana, bagaimana situasi di sana? Long Chen berkata dengan serius. Ketika ditanya tentang situasi di sana,
Bai Zantang berkata dengan ekspresi sedikit serius. Ini tidak baik. Cabang akademi di surga kaisar telah ditempati oleh monster luar angkasa yang kuat dan tak terhitung jumlahnya, dan fondasinya telah terkorosi parah. Kita tidak dapat mengambil kembali cabang tersebut untuk sementara. Sekuat itu, bahkan penguasa istana pun tidak berdaya. Long Chen terkejut ketika mendengar ini. Penguasa istana ingin menyerang dengan paksa, tetapi dekan berpikir bahwa waktunya belum tepat dan tidak bisa bertindak gegabah. Kita harus menunggu dan memastikan situasinya terlebih dahulu. Ketika kami memasuki surga kaisar, kami hanya dapat menemukan tempat sementara untuk berpijak dan membangun pertahanan sederhana. Dekan khawatir dengan situasi di sini dan meminta saya untuk kembali dan melihat. Setelah gerbang 9 surga dibuka, saya akan membawa Anda ke sana bersama-sama, kata Bai Zantang. Tempat kami sangat bagus. Bahkan jika Anda tidak datang, bos dapat menerima kami, kata Bai Xiaole, jelas dia tidak yakin setelah dipukuli oleh ayahnya. Ini adalah sesuatu yang ibumu berikan kepada kalian berdua. Kamu harus menyimpannya sendiri. Petik 2. Bai Zantang berdiri, melemparkan 2 kotak, berbalik dan pergi. Hanya 3 orang yang tersisa di ruangan itu, menatap kedua kotak itu. Lihat apa yang dibawakan ibuku untukku. Sifat kekanak-kanakan Bai Xiaole, ketika dia melihat hadiah itu, dia langsung menjadi bersemangat, meraih kotak di depannya, dan langsung membukanya. Bas. Saat kotak dibuka, yang terlihat adalah sebuah bola bundar seukuran telur, dilihat dari bahannya, terbuat dari logam dan berwarna putih keperakan sehingga terlihat agak aneh. Apa ini? Bai Xiaole tertegun. Ini. Ketika dia melihat bola perak, rubah iblis 9 ekor bermata ungu di bahu Bai Xiaole terkejut. Xiaole, taruh setetes darah di atasnya dan cobalah. Setelah mendengar kata-kata Xiao Jiu, Bai Xiaole meneteskan setetes darah, dan segera setetes darah itu diserap oleh bola perak. Bola perak tiba-tiba meledak, membentuk sisik perak yang tak terhitung jumlahnya seukuran butiran beras, mengambang di depan Bai Xiaole. Ini adalah senjata spiritual yang khusus dibuat untuk kultivator yang mengembangkan seni mata, kata rubah kecil dengan penuh semangat. Dari ekspresinya yang bersemangat, terlihat bahwa ini adalah harta karun. Senjata roh, apa itu? Bai Xiaole tampak bingung. Hah, tiba-tiba cakar rubah kecil itu bergetar, dan sisik perak yang tak berujung langsung membesar, membungkus Bai Xiaole dan rubah kecil itu bersama-sama, seolah-olah keduanya langsung ditutupi dengan armor perak. Hal ini menyenangkan. Melihat adegan ini, Bai Xiaole berteriak kaget. Kamu tidak tahu apa-apa, ini adalah harta karun tertinggi. Dikatakan bahwa seni menempa senjata spiritual telah hilang. Kalau tidak, bukankah menurutmu bos Guoran tidak akan membuatkan senjata ajaib khusus untuk kita? Si rubah kecil berkata dengan marah. Ho, tidak tahu bagaimana rubah kecil itu melakukannya. Sisik-sisik itu terkelupas dari tubuh keduanya dan dengan cepat membesar dan memanjang, membentuk puluhan ribu pedang tajam. Ketika berubah menjadi pedang tajam, aura tajamnya bahkan membuat Long Chen merasa terancam. Pedang tajam ini sepertinya tidak lebih buruk dari senjata ajaib yang diciptakan oleh Guoran. Wow, sangat kuat, seru Bai Xiaole. Hah, tiba-tiba, pedang tajam yang tak terhitung jumlahnya menyusut dan membentuk bulu, yang muncul di belakang Bai Xiaole dan membentuk 2 sayap perak. Wow, luar biasa. Bai Xiaole berteriak penuh semangat, seperti anak kecil yang mendapat mainan baru. Berhenti menggonggong, ayo cari tempat di mana tidak ada orang di sekitar dan pelajari cara menggunakan benda ini dengan hati-hati. Rubah kecil juga sangat bersemangat, dan kedua orang itu melarikan diri bahkan tanpa menyapa Long Chen. Hanya Long Chen dan Bai Sisi yang tersisa di ruangan itu. Long Chen tersenyum pada Bai Sisi dan memberi isyarat padanya untuk membuka kotak itu, tapi Bai Sisi dengan keras kepala menggelengkan kepalanya dan berkata, Aku tidak menginginkan apa yang dia berikan padaku. Kenapa? Long Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Tidak ada alasan, aku hanya tidak menyukainya, kata Bai Sisi. Long Chen sedikit bingung. Dia tidak mengerti mengapa Bai Sisi begitu membenci ayahnya. Kalau begitu bolehkah aku membukanya? Long Chen bertanya ragu-ragu. Jika kamu ingin membukanya, buka saja. Tangan itu milikmu, apa yang bisa aku lakukan? Bai Sisi menunjukkan sikap kekanak-kanakan yang langka dan menatap kosong pada Long Chen. Dari penampilannya, Long Chen langsung paham bahwa semua orang penasaran, terutama wanita. Mereka bilang kucing punya 9 nyawa, dan keingintahuan wanita akan membunuh kucing itu. Sebenarnya, Bai Sisi sangat ingin melihatnya, tapi dia tidak bisa melepaskan martabatnya. Klik, Long Chen membuka kotak kecil itu, dan ternyata itu adalah sepasang gelang emas yang memiliki bentuk yang kuno, anggun, indah, dan mulia. Saat Long Chen membuka kotak itu, seluruh ruangan dipenuhi cahaya keemasan, dan kekuatan emas antara langit dan bumi menjadi sangat aktif dalam sekejap. Itu hanya sepasang pelindung pergelangan tangan. Apa yang menarik dari itu? Bai Sisi meliriknya dan memalingkan wajahnya. Namun, dia segera menoleh dan melihat lagi, gelang ini sangat indah,
anggun, dan mulia, dan sulit bagi wanita manapun untuk menahan godaannya. Yang paling penting adalah Bai Sisi merasakan kekuatan pemanggilan yang kuat. Saat pelindung pergelangan tangan emas muncul, bahkan pedang emasnya menghasilkan fluktuasi yang kuat. Jelas, pelindung pergelangan tangan ini adalah sepasang harta karun. Bai Sisi adalah seorang kultivator logam, dan bisa dikatakan gelang ini dibuat khusus untuknya. Dia ingin berpura-pura bangga dan tidak melihatnya, tetapi dia tidak bisa menolak nalurinya. Ketika Long Chen melihat sepasang pelindung pergelangan tangan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas, dengan tatapan yang rumit di matanya. Ada apa? Kenapa kamu tiba-tiba menghela nafas? Tanya Bai Sisi. Wakil kepala istana memberimu gelang ini, itu niat baik, kata Long Chen. Itu hanya sepasang gelang, apa niat baiknya? Bai Sisi berkata sedikit tidak yakin. Sepasang gelang ini seharusnya hadiah dari ibuku, atau dari ibu kedua, apa hubungannya dengan dia? Hanya karena dia mengirimkannya ke sini, apakah aku harus berterima kasih padanya? Long Chen mengambil gelang, menggelengkan kepalanya dan berkata, ini bukan hadiah dari ibumu atau ibu keduamu, tapi ini diperoleh oleh ayahmu, dan dia hampir kehilangan nyawanya. Apa? Ekspresi Bai Sisi akhirnya berubah, matanya penuh kejutan. 4740. Long Chen melihat ke pelindung pergelangan tangan dan berkata, kedua pelindung pergelangan tangan ini telah dibersihkan berulang kali dan sangat bersih. Long Chen, apa yang terjadi? Cepat beritahu aku. Melihat Long Chen tiba-tiba membicarakan hal lain, Bai Sisi menjadi sedikit cemas. Long Chen melihat ke pelindung pergelangan tangan dan melanjutkan. Setiap celah rune di pelindung pergelangan tangan telah dibersihkan, tidak meninggalkan jalan buntu. Long Chen, aku marah jika kamu terus pamer, kata Bai Sisi kesal. Long Chen mengabaikannya dan terus melihat ke pelindung pergelangan tangannya dan berkata. Namun, tidak peduli bagaimana dia menyekanya, atau bahkan menggunakan rempah-rempah khusus, dia tetap tidak bisa menyembunyikan bau darahnya. Bau darah. Bai Sisi terkejut dan mengulurkan tangan untuk mengambil pelindung pergelangan tangan lainnya. Saat dia meraih pelindung pergelangan tangan, semua tanda di pelindung pergelangan tangan menyala, dan fluktuasi kekuatan emas melonjak hebat. Tapi Bai Sisi mengabaikan fluktuasinya dan dengan hati-hati melihat setiap rune di atasnya dengan mata besarnya. Pembohong, tidak ada aura sama sekali. Bai Sisi memutar matanya ke arah Long Chen. Long Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, wakil kepala istana menggunakan metode yang tidak diketahui untuk menyembunyikannya, jadi kamu tidak bisa menyadarinya. Sejak saya memasuki dunia kultivasi, saya telah berjuang dalam badai berdarah. Dia bisa menipu Anda, tapi dia tidak bisa menipu saya. Pelindung pergelangan tangan ini telah berlumuran darah penguasa istana, dilihat dari bekas-bekas penyekaan yang menyeluruh, terlihat terlalu banyak darah yang masuk ke dalam pelindung pergelangan tangan ini dan sulit untuk membersihkannya. Gelang ini adalah sepasang senjata suci. Bahkan esensi darah Saint tidak dapat menyerangnya, kecuali. Kecuali apa? Bai Sisi berkata dengan gugup. Kecuali, pada saat itu, penguasa istana berada di ambang kematian, dan keinginannya yang kuat untuk bertahan hidup memungkinkan esensi darahnya memanfaatkan potensi terakhirnya, dan dia menyerang sepasang pelindung pergelangan tangan ini, kata Long Chen. Long Chen, apakah semua yang kamu katakan itu benar? Apakah kamu yakin tidak berbohong padaku? Tidakkah kamu mengarang cerita untuk membujuk kami, ayah dan anak perempuan, untuk berdamai? Bai Sisi menatap Long Chen dan berkata dengan gemetar. Aku tidak akan berbohong kepada wanita yang kucintai. Long Chen memandang Bai Sisi dan berkata dengan penuh kasih sayang. Long Chen. Mendengar apa yang dikatakan Long Chen, Bai Sisi menangis dan jatuh ke pelukan Long Chen, seolah-olah seorang anak yang menderita keluhan yang tak berkesudahan akhirnya menemukan titik katarsis dan menangis. Long Chen tidak menghiburnya dengan kata-kata, dia juga tidak membujuknya, sebaliknya, dia memeluknya dengan tenang dan membiarkannya menangis sebanyak yang dia mau. Long Chen, apa yang harus aku lakukan? Bai Sisi bersandar di pelukan Long Chen, tersedak. Apa yang ingin kamu lakukan? Long Chen bertanya. Bai Sisi menangis. Sejak saya masih kecil, saya tidak pernah bisa memahami mengapa ibu saya ingin menikah dengan pria pada saat yang sama dengan orang lain. Saya meremehkan ibu saya dan dia. Tapi sekarang, saya telah mengikuti jalan lama ibu saya, dan saya telah menempuh jalan yang lebih luas dari mereka. Mendengar kata, lebih luas, Long Chen hampir tertawa, tetapi dia mencoba yang terbaik untuk menahannya. Jika dia tertawa saat ini, Bai Sisi pasti akan menjadi lebih sedih dan marah. Tapi cara dia mengemukakan kata ini sangat buruk. Saya tidak berani menghadapinya sekarang. Saya takut dia akan menertawakan saya dan meremehkan saya. Tetapi jika dia melakukan ini lagi, apa yang harus saya lakukan? Bai Sisi menangis. Baru kemudian Long Chen tiba-tiba menyadari bahwa harga diri Bai Sisi membuatnya tidak mampu menghadapi ayahnya. Lagi pula, dia menganjurkan kesetiaan sampai akhir, tapi sekarang dia telah menjadi salah satu dari banyak wanita Long Chen. Tentu saja Bai Zantang tidak senang padanya,
karena anak perempuan yang begitu kuat jatuh ke pelukan Long Chen. Wajah Bai Zantang ditampar begitu keras sehingga tidak peduli siapa itu, dia tidak akan memandang Long Chen dengan baik. Dan Bai Sisi tidak bisa menghadapi ayahnya karena Long Chen, lagi pula, dia sangat bangga saat itu, dan ini sama saja dengan tamparan di wajahnya. Ini semua salahmu. Tinju Bai Sisi mengenai dada Long Chen secara acak, merasa malu dan marah. Ini benar-benar salahku. Kalau tidak, aku hanya akan menikahimu. Long Chen mengertakkan gigi dan berkata, beraninya kamu. Bai Sisi terkejut, tapi ketika dia melihat senyum jahat di wajah Long Chen, dia tahu bahwa dia sengaja menggodanya. Bai Sisi bahkan lebih malu dan meninju Long Chen beberapa kali lagi. Kenapa kamu tertawa? Berikan sesuatu untukku. Apa yang harus aku lakukan? Bai Sisi berkata dengan sedih. Dia hampir mempertaruhkan nyawanya hanya untuk memberiku hadiah, dan jika aku masih memperlakukannya seperti itu, dia pasti akan sangat sedih. Kemudian, Bai Sisi menangis lagi dan membandingkan hati ayahnya dengan hatinya sendiri. Jika dia adalah Bai Zantang, hatinya akan hancur total. Tidak apa-apa, serahkan masalah ini padaku dan aku akan membereskannya. Long Chen tersenyum. Bagaimana caramu melakukannya? Bai Sisi menyeka air mata dari wajahnya, matanya yang besar penuh dengan pertanyaan. Jangan khawatir tentang bagaimana aku mengatasinya. Bagaimanapun, aku punya metode. Kamu hanya perlu patuh dan menyerahkan sisanya padaku. Apakah kamu percaya padaku? Long Chen menghibur. Jika aku tidak percaya padamu, siapa lagi yang bisa aku percaya? Kata Bai Sisi, memutar matanya ke arah Long Chen. Ini, izinkan aku memakaikan gelang ini untukmu. Wow, tangan kecil ini tahan terhadap embun beku dan salju. Tangannya halus dan lembut, lebih nyaman disentuh daripada sutra. Long Chen menyentuh tangan Bai Sisi untuk memakaikan pelindung pergelangan tangan. Kamu orang jahat, aku sangat membencimu. Meskipun Bai Sisi tahu bahwa Long Chen sengaja menggodanya, dia masih merasa malu dan membuang tangan Long Chen. Sementara Long Chen meminta maaf, dia dengan hati-hati memasangkan gelang itu pada Bai Sisi. Ketika gelang itu dipasang di pergelangan tangan Bai Sisi, gelang itu otomatis mengencang. Rune di atasnya mengalir dengan cepat dan perlahan menembus ke dalam kulit Bai Sisi. Sebenarnya ada seperangkat keterampilan berbasis emas dan kekuatan magis di dalam pelindung pergelangan tangan. Bai Sisi terkejut, rune yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke tubuhnya, dan gambar yang tak terhitung jumlahnya muncul di benaknya. Asal-usul sepasang pelindung pergelangan tangan ini sangat mencengangkan. Ternyata itu adalah harta warisan, tapi mereka tidak tahu bagaimana Bai Zantang mendapatkannya. Bai Sisi merasa semakin bersyukur dan bersalah kepada ayahnya. Long Chen, haruskah aku pergi dan meminta maaf padanya? Bai Sisi ragu-ragu dan mengertakkan gigi. Apakah kamu baik-baik saja? Long Chen bertanya. Ketika ditanya oleh Long Chen, Bai Sisi seperti bola karet kempes, dan keberanian yang baru saja dia kumpulkan menghilang tanpa jejak dalam sekejap. Itu tidak perlu, serahkan saja masalah ini padaku dan aku akan mengurusnya untukmu. Long Chen berdiri ketika dia berbicara. Bagaimana caramu melakukannya? Bai Sisi berkata dengan gelisah. Long Chen menepuk Evil Moon di punggungnya dan berkata, masalah antar laki-laki diselesaikan dengan kekerasan. Saya akan bersaing dengannya untuk menentukan hasilnya. Jika aku menang, putrinya akan menikah denganku. Lalu bagaimana jika kamu kalah? Bai Sisi berkata dengan gugup. Kalau begitu aku akan menikahi putrinya, kata Long Chen sambil tersenyum sinis. Aku benci itu, seriuslah. Bai Sisi marah dan cemas. Oke, aku punya metodeku sendiri, tapi tidak akan berhasil jika aku mengatakannya. Tunggu saja kabar baikku di sini dan patuhlah. Long Chen menghiburnya. Mendengarkan Long Chen membujuk dirinya seperti anak kecil, Bai Sisi merasakan hatinya dipenuhi dengan rasa manis. Dia selalu kompetitif, tapi sekarang dia merasakan perasaan diperhatikan, begitu hangat dan nyaman. Dan Long Chen keluar dari ruangan dan meregangkan tubuh untuk waktu yang lama. Cih, aku, Long Chen, belum pernah melihat yang seperti ini sebelumnya. Biarkan aku menanganinya. Setelah mengatakan itu, Long Chen langsung menuju kediaman Bai Zantang.